Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Segala puji hanya milik Tuhan semesta alam. Untuk itu marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadiratnya atas segala limpahan rahmat, karunia dan hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul dalam halaqah daring. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya yang insya Allah istiqomah hingga akhir zaman. Ya, selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian senantiasa selalu sehat ya. Ya, hari ini Ustadzah akan menyampaikan materi terkait dengan empati. Nah, sebelum Ustadzah menjelaskan lebih lanjut apa itu empati, marilah kita simak dulu video berikut ini. Jika kamu sudah berani berempati, secara tidak sadar, kamu sudah membagi hidupmu menjadi berkat untuk orang lain. Bukannya kebersamaan itu indah? Nah, ada yang tahu kira-kira makna apa yang dapat kita ambil dari video tadi? Ya, benar sekali. Jadi video tadi menceritakan tentang beberapa anak yang sedang bahu-membahu saling bekerja sama dalam rangka merayakan HUT RI Kemerdekaan Negara Republik Indonesia, yaitu dengan lomba 17 Agustus. Tadi terlihat ya, ada yang sedang memasang tali, kerupuk, ada yang sedang memasang bendera, kemudian membawa ember untuk membawa peralatan lomba. Dan ya, tadi ketika ada yang terjatuh, salah satu temannya langsung merespon untuk membantu membangunkannya, sedangkan yang lain itu tidak diam sendiri. Tapi mereka ikut membantu menata alat-alat yang terjatuh atau tercecer di jalannya untuk dimasukkan lagi ke dalam ember. Itulah bukti rasa empati mereka terhadap teman mereka yang sedang mengalami musibah. Nah, selanjutnya Ustadzah akan menjelaskan lewat materi berikut ini. Silahkan disimak ya. Mendahulukan orang lain atau empati. Apa itu empati? Empati adalah kemampuan untuk bisa mengerti atau memahami apa yang orang lain rasakan secara emosional. Di sini kita memposisikan diri kita terhadap orang lain. Dalam surat Al-Maidah ayat 2, artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya siksa Allah sangat berat. Manfaat positif dari empati: 1. Membangun relasi dengan orang lain. Maksudnya, dengan kita mengerti orang lain, maka orang lain pun akan nyaman dan merasa dekat dengan kita. Yang kedua, meningkatkan perilaku tolong-menolong. Maksudnya, dengan empati yang tinggi, otomatis rasa membantu kita kepada orang lain itu juga akan meningkat pula. Yang ketiga, membentuk moral yang baik. Dengan empati membantu kita mengidentifikasi sikap dan perilaku yang baik sesuai dengan moral yang baik pula. Dan yang terakhir adalah mengatur ego diri. Dengan empati membantu kita mengerti kepentingan orang lain di samping kepentingan diri sendiri. Cara meningkatkan empati: 1. Fokus kepada emosi yang ditunjukkan orang lain. 2. Belajar untuk menjadi pendengar yang aktif.
3. Coba pahami keadaan emosional dan berikanlah motivasi. Yang keempat, lakukanlah kontak mata. Hal ini sangat penting ya. Dan yang kelima, utarakan opini dan perasaan kamu dengan baik. Itulah cara meningkatkan empati. Selanjutnya, contoh dari empati. Bayangkan seorang temanmu baru saja kehilangan anggota keluarganya. Tentunya kamu akan merasa kasihan dan sedih atas kejadian yang menimpa temanmu itu, serta memahami perasaannya, sehingga kamu tidak banyak bertanya tentang detail kejadiannya, melainkan mendampinginya dalam keadaan sulit tersebut. Itulah manfaat dari kita memiliki empati yang tinggi terhadap orang lain. Jadi empati itu sangat mudah ya. Alhamdulillah kalian tadi sudah menyimak videonya dengan baik dan materinya, sehingga Ustazah yakin kalian semakin lebih paham apa itu empati. Ustazah yakin di rumah juga kalian sudah menerapkannya ya. Terlihat sekali setiap pagi kalian membantu ibu di rumah, kemudian menjaga adik, itu adalah salah satu bentuk empati kalian. Ya, contoh terkecil yang bisa kita berikan adalah ketika dalam keluarga kita memikirkan anggota keluarga ya. Ketika makan, kita tidak boleh makan lebih dari 1 lauk pauk dikarenakan takutnya nanti anggota keluarga yang lain tidak kebagian. Itulah seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Beliau tidak pernah makan lebih dari 1 lauk pauk dikarenakan beliau sangat prihatin dengan kaum fakir miskin. Nah, untuk di masa pandemi ini, empati yang bisa kalian tunjukkan kepada teman kalian adalah ketika di kelasnya masih ada beberapa anak yang mungkin belum aktif mengikuti absensi pagi hari ya, atau jimit dalam pelajaran. Nah, itu silahkan ditanyakan kepada mereka apa kendalanya. Mungkin kalau kalian bisa bantu, silahkan dibantu sebisa kalian. Begitupun dalam pengumpulan tugas, ketika memang masih ada banyak yang belum mengumpulkan tugas ya, atau mungkin memang terlambat, kalian bisa mengingatkannya atau mungkin bisa membantunya jika memang kalian bisa membantu. Sehingga empati itu sangat kita butuhkan dalam kehidupan di dunia ini ya, karena kita makhluk sosial yang tidak bisa lepas dari bantuan orang lain, sehingga kita saling membutuhkan. Dan yang namanya empati itu menular ya, tidak akan berhenti. Dan bisa kalian lakukan dimanapun kalian berada dan kemanapun kalian menjumpai seseorang, silahkan ditunjukkan rasa pedulinya kepada orang lain. Ya, sekian dari Ustazah. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.